Dia esa, dia tunggal, dia maha pengasih, dia maha penyayang, dia punya kekuasaan, dia ini tidak ada yang setara dengannya, nggak bisa kau bayangkan. Itu jelas semuanya. Maka jangan bayangkan, karena nggak bisa dibayangkan. Tidak ada yang setara dengannya. Setara itu maksudnya nggak bisa dibandingkan, Pak. Jadi Allah nggak bisa dibandingkan apapun. Jadi kalau ada pembandingnya itu berarti bukan Tuhan. Jadi kalau kita kan misalnya Allah itu 20 kali apa, enggak, itu berarti bukan Tuhan. Nggak bisa kita bandingkan. Allah 20 kali kekuatan manusia, nggak bisa. Itu bisa dibandingkan, nggak bisa dibandingkan. Malah dalam Al-Quran dikatakan, jangankan Allahnya, yang mirip Allah aja nggak bisa kau bayangkan. Nah, ini nggak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak mirip segala apa yang mirip-mirip. Nah, kira-kira begitu kan, aneh. Susah kita. Jangan kau bayangkan. Nggak ada yang mirip-mirip sama dia. Jangankan membayangkan Allahnya, yang membayangkan miripnya nggak ada. Nggak bisa kita. Maka jangan bayangkan. Jelas dalam Al-Quran itu semua. Bagaimana Allah itu? Dia Esa, dia Maha ini, Maha Pengasih, Maha dengan segala macam sifat-sifat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Makanya kedua itu bisa memahami takdir ini, bisa kita beri bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang serba indah semua. Makanya dikatakan Asmaul Husna. Walahul mathal a'la fis samawati wal ard. Allah tuh punya apa namanya? Punya keindahan, ketinggian dari segala macam bentuk sifat-sifatnya. Nah, jadi begitu. Jadi kita memahami Allah tuh ya karena dia pertama dia punya berkuasa menentukan apapun. Tapi yang Allah tentukan itu yang tentu pasti yang the best semuanya. Kenapa ya? Kalau Maha tahu. Makanya dalam Al-Quran kalau cerita takdir itu selalu dimulai dengan kata-kata alimun qadir. Itu alimun qadirun. Artinya apa? Allah menentukan itu karena ilmunya. Alimun qadirun. Alimun qadirun. Ya, Allah kata sebelum kata-kata qadir itu untuk alimun. Jadi Allah menetapkan semua dia berdasarkan ilmunya. Karena ilmunya tidak terbatas. Dan dia juga maha hakim, maha bijaksana, maha baik. Berarti apa yang Allah tentukan pasti yang terbaik. Makanya dia nggak pernah dimintai pertanggungjawaban. Karena apa yang ditentukan itu tidak ada cacat sedikit pun. Kita kan mengkritisi itu kan karena kita begini gitu loh. Ya, kok di sana nanti udah ketemu Allah udah oh iya betul ya Allah. Gitu. Sekarang aja kita karena ada hawa nafsu apa banyak kritik kita. Karena ilmu manusia itu terbatas. Bagaimana ilmu manusia yang terbatas bisa memahami sesuatu yang tidak terbatas? Nggak mungkin. Bagaimana alat yang terbatas bisa mendeteksi sesuatu yang tidak terbatas? Nggak bisa. Walaupun ada yang sombong-sombong bisa katanya, nggak bisa. Allah itu tidak terbatas, ilmunya tidak terbatas. Makanya nggak bisa, ilmu kita nggak nyampe. Maka Allah dikatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Ya. Jadi jangankan Allah gitu loh, roh saja itu kau nggak bisa, ilmu kau nggak dapat. Jangankan Allahnya gitu loh, ciptaan Allah aja banyak yang nggak bisa kau cerna, apalagi Allahnya. Ciptaan Allah saja nggak bisa kau cerna, apalagi Allahnya. Ruh dirimu tuh, dalam dirimu tuh punya ruh namanya. Itu aja yang dalam diri kau nggak sampai ilmu kau tuh sampai di situ, apalagi ilmu Allah. Itu loh. Kan ada pertanyaan tuh. Yas'alunaka 'anir ruh, itu dalam surat Al-Isra. Ayat 80 berapa tuh? 83 atau 85. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang roh kita dalam siapa? Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Allah jelaskan semuanya. Jadi jangankan Allahnya, yang ada dalam dirimu aja tidak bisa kau tanya orang, ruh terbuat dari apa? Nggak ada yang tahu. Badan tahu. Dari mana badan kita? Badan kita dari mana? Dari tanah. From dust to dust. Dari tanah ke tanah. Tapi ruh dari Allah. Nggak tahu kita dari apa terbuat. Dan Allah tidak menjelaskan dari apa ruh itu terbuat. Pokoknya kata Allah, itu dariku, ruhi, ruh dariku. Nggak disebutkan Allah. Ya, makanya juga kau apa namanya? Orang kok bisa mati, dicabut namanya mati. Apa yang dicabut tuh apa sih, kok disebut dicabut gitu? Apa yang dicabut itu? Mana cara nyabutnya? Nah, balik kita kepada yang tadi. Jadi untuk bisa memahami takdir ini adalah kita harus memahami sifat-sifat Allah.
Karena Allah tuh maha segala-galanya, maha hebat semua, maha asmaul husnanya, dengan segala apa yang Allah tentukan pasti yang terbaik, tanpa cacat, tanpa bisa dikritisi. Makanya ketika para malaikat ketika Allah ingin menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oh begitu Allah bilang. Kok Allah kau ciptakan manusia nanti bikin rusak itu, menumpahkan darah manusia, udahlah biar kami aja menyembah Engkau ya Allah. Sudahlah, ngapain ciptakan manusia? Ngapain kau ciptakan manusia bikin rusak di bumi itu aja nanti, bikin rusuh aja tuh. Memang ada sebagian yang bikin rusuh, tapi ada juga yang mulia-mulia manusia itu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Gak usah jelaskan apa, aku begitu. Kalau kata Allah aku lebih tahu, ya sudah selesai kalimat itu. Jadi yang kedua, jadi untuk memahami takdir itu adalah bahwa Allah maha mulia, maha hebat, maha baik. Jadi Allah menentukan takdir itu berdasarkan sifat-sifatnya. Jadi kehendak Allah itu nggak sembarang. Kadang-kadang kita memahami, kalau gitu Allah otoritas dong, bukan otoritas, apa namanya? Diktator dong. Karena kita membayangkan orang yang begitu tuh, kita suka begitu, membayangkan Tuhan kayak siapa? Membayangkan Tuhan kayak siapa? Kayak manusia gitu loh. Beda. Kau manusia punya banyak kekurangan, kau banyak keterbatasan, kau punya hawa nafsu. Apa yang kau tentukan itu belum tentu benar. Tapi apa yang Allah tentukan pasti. Makanya salah satu sifat Allah itu adalah hak. Apa yang ditentukannya pasti hak. Maka coba iseng-iseng tanya sama orang maupun orang filsafat, what is the truth? Apa itu kebenaran? Gak bisa orang jawab apa itu kebenaran. Coba apa itu kebenaran? Saya mau cari kebenaran. Tanyain apa itu kebenaran? Kebenaran adalah susah. Kalau kita apa itu kebenaran? Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu apa? Apa yang datang Tuhan itu benar semua. Udah begitu. The truth is from your God, from our God. Jadi apa yang datang dari yang maha benar pasti kebenaran. Itulah kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum, ya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kebenaran dari Allah. Mau beriman terserah beriman. Orang udah datang dari aku semua terserah mau beriman atau enggak, kata Allah. Mau kafir pun terserah. Makanya dalam bahasa iman, dalam bahasa Islam tidak ada paksaan dalam agama, karena semua Allah jelaskan dengan terang. Baru kita lihat pada di YouTube apa tuh orang masuk Islam tuh unik-unik semuanya, karena mereka ingin mencari kebenaran. Orang mencari kebenaran pasti dapat. Nah, balik kita kepada yang kaji kita. Jadi untuk bisa memahami takdir, Allah menentukan takdir itu dengan segala macam sifat-sifat yang serba mulia. Tidak ada cacat apa yang dia tentukan. Makanya nanti salah satu kita untuk bisa sabar itu apa? Ada yang ketiga, yang keempat itu kita harus prasangka baik. Karena apa yang Allah tentukan itu terbaik semuanya. Yang keempat, yang ketiga, untuk bisa memahami takdir ini sekalian, bahwa takdir ketiga ini jangan pakai akal. Nggak nyampe akal kita memahami takdir, nggak pakai akal. Jangan pakai. Tapi apa? Pakai hati. Pakai iman. Tanya imanmu, gunakan imanmu. Oke Pak, nggak apa-apa, itu takdir Allah juga itu. Ya, jangan pakai akal, nggak nyampe akal kita, karena takdir itu ketentuan Allah dengan ilmunya, ya nggak nyampe akal kita. Kok bisa begini ya? Kok Allah maha tahu tapi disuruhnya kita begini, tapi kejadian enggak ya sudah. Baru kita nanti pakai yang keempat, apa tugas kita nanti. Jadi nggak usah pakai akal, makanya nggak bisa, karena akal kita nggak nyampe. Memahami takdir itu nggak nyampe. Makanya ujung ayat yang kita bahas surat 57 ayat 20 tadi itu apa? Inna dzalika 'alallahi yasir. Selalu kayak katakan takdir suka ada gitu Pak. Bagi Allah itu mudah. Dalam surat 35 ayat 11 juga begitu.
ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak akan dipanjangkan umur seseorang, wala yu'ammaru, bukan wa ma, wala yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umurihi illa fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak dipanjangkan umur seorang, tidak juga dipendekkan, semuanya udah ditentukan. Oh, ditentukan gimana? Enggak, inna dzalika 'alallahi, bagi Allah itu mudah. Itu dalam ayat bagi Allah itu mudah. Mudah itu apa? Mudah bagi Allah. Bagi kita itu sulit, nggak nyampe akal. Makanya lanjutan ayat yang surat tentang takdir itu yang kita bahas tadi, surat 57 ayat 23-nya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan bahwa semua itu sudah Allah tentukan, supaya ketika kau hilang, ketika kau kena musibah, ketika sesuatu itu luput darimu, kau jangan bersedih. Oh iya, ini kan kentut, udah gak usah berkentut, Allah ini sudah, gak usah bersedih. Dan kalau kau dapat pun kau jangan sombong. Kenapa? Kau dapat itu karena Allah tentukan dia dapat sama kau. Kalau dia gak tentukan juga gak dapat sama kamu. Maka itulah kepercayaan kita yang keempat. Apa yang Allah tentukan? Yang keempat apa? Apa yang Allah tentukan pasti terjadi. Sudah, pasti terjadi. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi yang ketiga tadi jangan pakai akal, tapi pakai apa? Pakai iman, pakai hati lah bahasa kita. Karena iman itu letaknya di hati, pakai hati. Karena ke akal nggak nyampe, pakai iman. Tapi orang-orang yang tidak beriman atau kurang, kalau mau berusaha mengakal, nggak nyampe akalmu. Bagaimana kita mau memahami ilmu Allah yang tak berbatas? Dalam hadis dikatakan ilmu manusia itu, Pak, kita dikumpulkan semua ilmu kita ini dari bentangan samudra itu, taruhkan tangan kita, nah kita tarik, itulah dia yang di sini, itulah ilmu kita. Boyangan doang. Itu aja sebenarnya enggak, itu perumpamaan doang, itu sebenarnya nggak bisa dibandingkan juga. Kira-kira perumpamaan gitulah. Ilmu kita ini, makanya nggak usah sok jago. Nabi Khidir ketika berjalan, Nabi Musa ketika berjalan Khidir itu naik kapal tuh, Nabi Khidir bilang, kita pikirkan kita hebat ya Musa ya, kira-kira ilmu kita dibanding ilmu Allah gimana ya? Wah ini kau tengok tuh burung tuh situ, cing, naik turun naiklah. Ilmu kita itu itulah yang lengket di burung tuh, itu ilmu kita. Ilmu Allah tuh luasnya bentangan samudra itu. Makanya nggak usah dibayangkan, nggak dapat ilmu kita, nggak nyampe. Maka pakai apa? Biar nggak capek, pakai apa? Biar nggak capek, pakai apa? Pakai iman. Maka lihat dengan iman, cerna dengan iman, renungkan dengan iman, dengan hati lah bahasa kitanya ya, karena hati itu letaknya di iman. Iman itu letaknya di hati. Baru yang keempat saya katakan tadi, baru yang keempat apa tadi? Yang keempat apa tadi? Yang keempat? Iya, apa yang Allah tentukan pasti terjadi. Inilah cara memahami takdir, Pak. Nah sekarang apa tugas kita? Nah, gitu. Setelah kita memahami takdir ini, bagaimana tugas kita? Tugas kita apa? Cuma dua. Apa tugas kita? Kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Cuma itu saja tugas kita. Jadi jangan kau pikirkan takdir itu, begitu kejadian apa perintahnya, apa larangannya, kerjakan. Termasuk gini, orang nanti Ustadz posisinya di surga atau di neraka, Allah tahu, iya, tentukan, iya. Terus pertanyaan apa? Nggak usah kau pikirin itu. Tugas kau apa? Kerjakan diperintahkan, apa yang penting kerjakan. Suruh sholat kau sholat, suruh beriman kau beriman. Kalau sakit disuruh berobat kau berobat. Kau suruh kerja, kau suruh lakukan kebaikan, kau tinggalkan keburukan, sudah itu saja. Kerjakan apa perintah. Jadi apa tugas sekarang? Kerjakan perintah, itulah ujian itu. Tinggalkan larangan, itu tugas kita.
Apa perintah Allah? Makanya belajar biar kita tahu perintah Allah. Makanya belajar apa yang dilarang oleh Allah. Termasuk yang dilarang itu jangan mikirin Allah, gitu maksudnya. Maka dalam hadis dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah, gitu loh, atau fil khaliq. Pikirkan ciptaan Allah, jangan kau pikirkan zat Allah, hanya nggak nyampe, hancur kita, fatahlak, hancur kita nanti. Pikirkan ciptaan Allah. Jadi balik kita kepada, jadi apa tugas kita? Kerjakan perintah, tinggalkan yang dilarang. Nah, itu orang beriman kan begitu. Orang beriman itu ya mengerjakan perintah. Jadi dalam memahami takdirnya, apa perintahnya kerjakan. Kadang-kadang bisa nggak nyambung, Pak, nggak nyambung, oke, nggak nyampe. Cuman kadang-kadang kita manusia, nah ini ujiannya, suka menyambung-nyambungkan, padahal kan bisa jadi nggak ada hubungannya. Contoh, ya, kita sering mengatakan orang mati itu karena kecelakaan. Itu bahasa logika manusia. Betul. Kecelakaan, musibah, sakit, itu kan bahasa manusia, bahasa logika manusia. Tapi bahasa iman, orang mati itu ajalnya sudah sampai. Atau bahasa yang lain, orang mati itu rezekinya sudah habis. Itulah bahasa iman. Bahasa iman pertama, ajalnya sudah sampai, ketentuan ajalnya sudah, takdirnya sampai di situ. Berarti kalau kita balik, berarti kalau ajalnya belum sampai, orang belum meninggal. Atau kalau rezekinya belum habis, orang belum meninggal. Itulah bahasa iman. Walaupun kita tak diperintahkan ya berhati-hati, nggak boleh bunuh diri, nggak boleh menzalimi diri sendiri. Perintahnya begitu. La tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan kau menzalimi orang lain, jangan kau zalimi dirimu sendiri. Jadi begitu. Jadi bahasa logikanya orang mati karena sakit, enggak. Kalau belum ajal, ada aja cara Allah bikin orang itu hidup sedahsyat apapun musibahnya. Betul. Tapi kalau udah ajalnya, seenteng apapun lo meninggal. Semudah, kadang-kadang orang duduk aja meninggal kok, tanpa sebab, tanpa ini. Walaupun kata orang jantung, itu kan logika manusia saja. Ya kenapa? Umurnya sudah habis, jatah rezekinya sudah, mau apa lagi orang rezekinya udah habis, mau gimana mau hidupin? Makanya ada orang-orang suka dipaksa tuh, Pak, pakai pompa ini, pakai apa, itu namanya siapa yang di orang Israel yang 8 tahun, nah siapa? Saron, ya. Itu mau dipaksa di ini mati gimana? Ya itu cuman nampak gitu udah mati, udah cabut nyawanya sebenarnya, sudah dipakai, ya udah. Berapa kuat sih mempertahankan, lama-lama rusak juga, mati juga. Akhirnya nggak kuat, ya udahlah, ngabisin apa namanya kata orang tuh, ngabisin biaya, ya udahlah gitu. Jadi bahasa agama kita, kematian itu ya karena apa? Sudah ditentukan ajalnya, sudah selesai. Makanya bagi kita orang meninggal sudah, maka kalau dicernakan iman selesai. Kok dia begitu, nggak usah pakai kok, karena sudah ketentuan Allah, innalillahi. Kenapa? Makanya kita kok ketika karena udah pasti terjadi, begitu terjadi kita nggak usah pakai kok. Kenapa nggak usah? Maka tadi jangan. Apa yang Allah tentukan pasti terjadi, sudah. Kayak waktu zaman tsunami, brimob, marinir, jago-jago berenang, mati, meninggal kena tsunami. Anak bayi, anak kecil, nggak tahu apa-apa, hidup. Ada yang main di dekat ke rumah orang tua kami di sana, ya, budgetnya compang-camping, dia jalan terus apa, akhirnya dikasih makan pada kita. Dia tuh di mana, di tepi laut ketika tsunami itu, bahkan kan dibanting 3 kali dia
naik, banting lagi naik, dia selamat, padahal dia persis kena tsunami itu. Ada orang yang 5 km dari air mati. Bayangin, yang di pinggir banget, walaupun dibanting-banting nggak meninggal, yang meninggal. Ya kenapa? Belum umurnya. Kemarin kita punya teman Pak, dikit kawan teman Pak Edi, teman Bang Caca juga, jantung 2 kali di apa jantungnya. Jaga betul makanannya, nggak merokok lagi, bagus lah. Yang itu perintah lah, jangan merokok. Ya, jaga betul ininya, kesehatannya. Meninggal itu kenapa? Jatuh, kena ininya robek, darah nggak berhenti, meninggal. Padahal khawatirnya apa? Jantung, meninggalnya jatuh, balanya tek. Terus untung ya sempat mengucapkan la ilaha, orang beriman la ilaha illallah. Terus dia apa, nggak berhenti, bawa ke rumah sakit, meninggal tengah jalan. Jadi meninggalnya gara-gara apa? Kita itu terkejut, orang masih malam minggu masih kita ketemu ngobrol-ngobrol apa, Selasa lewat, sakit apa itu? Terkejut juga, tapi kira kan nggak ada berita apa-apa. Ya begitulah cara Allah. Khawatir jantungnya, lewatnya urusan yang lain. Begitu Pak. Kenapa? Umur enak jadi orang beriman tuh gitu, karena ya sudah Allah dengan cara Allah, terserah cara Allah gimana.